Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armin dengan NIM E1C022094. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tindak tutur dan peristiwa tutur. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tindak tutur. Apa sih itu tindak tutur? Tindak tutur merupakan tuturan yang di dalamnya terdapat tindakan. Misalnya ada seorang yang bertutur, kemudian dia tuh melakukan suatu tindakan dari tuturan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan tindak tutur. Tindak tutur terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi merupakan tuturan yang menyatakan sesuatu berdasarkan fakta. Contohnya yaitu ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Tuturan yang saya ucapkan tadi merupakan fakta yang sebenarnya gitu, tanpa adanya opini ataupun yang lainnya. Tindak tutur lokusi terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya tindak tutur deklaratif. Apa sih itu tindak tutur deklaratif? Tindak tutur deklaratif merupakan tuturan gitu, yang menyatakan ataupun memberikan informasi kepada mitra tutur tanpa mengharapkan imbalan dari mitra tutur tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tindak tutur interrogatif. Apa sih tindak tutur interrogatif itu? Tindak tutur interrogatif merupakan tuturan yang digunakan atau berfungsi untuk menanyakan sesuatu kepada mitra tutur, teman-teman. Kemudian yaitu tindak tutur imperatif. Apa sih itu tindak tutur imperatif? Tindak tutur imperatif merupakan tuturan yang berfungsi agar menyuruh mitra tutur kita melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi yaitu memberikan informasi kepada mitra tutur dan melakukan tuturan tersebut. Contohnya, setelah saya menonton video ini, saya akan makan. Nah, itu merupakan tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi terbagi menjadi beberapa bagian, teman-teman. Yang pertama yaitu tindak tutur asertif. Apa sih itu tindak tutur asertif? Tindak tutur asertif merupakan tuturan yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Misalnya itu mengklaim, kemudian membuat, kemudian mengeluh, kemudian menyatakan atau menyarankan. Kemudian yang kedua yaitu tindak tutur direktif. Apa sih tindak tutur direktif? Tindak tutur direktif merupakan tuturan yang dimaksudkan agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan tersebut, teman-teman. Contohnya misalnya teman-teman nih memesan makanan. Nah, itu merupakan tindak tutur ilokusi bagian direktif. Adapun juga memerintah, memohon, menuntun, dan menasehati, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu tindak tutur ekspresif. Apa sih tindak tutur ekspresif? Tindak tutur ekspresif merupakan tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan atau misalnya gitu, teman-teman. Misalnya nih teman-teman tuh berterima kasih, kemudian berbela sungkawa kepada teman atau tetangga yang sedang berduka. Itu yang dimaksud dengan tindak tutur ekspresif, teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu tindak tutur komisif. Apa sih tindak tutur komisif? Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Nah, misalnya nih gitu. Misalnya teman-teman tuh ya membuat janji dengan pacarnya. Nah, itu merupakan tindak tutur komisif. Ataupun gitu, teman-teman menjadi sales nih, menawarkan produk, entah itu produk minuman ataupun makanan. Itu merupakan tindak tutur komisif, teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu dari tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur yaitu deklarasi. Apa sih yang dimaksud tentang tindak tutur deklarasi? Yaitu adalah tindak tutur yang berfungsi untuk menghubungkan isi tuturan tersebut dengan kenyataannya. Misalnya nih, ada teman-teman melihat seorang yang sedang dipecat dalam kantornya. Sekarang kamu saya pecat.
Nah, itu kan menghubungkan. Dia tuh menuturkannya kemudian sesuai dengan kenyataan. Nah, itu yang disebut dengan tindak tutur deklarasi, teman-teman. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah tindak tutur perlokusi. Apa sih itu tindak tutur perlokusi? Tindak tutur perlokusi adalah tindakan, bukan tindakan, tapi tuturan yang berfungsi untuk memberikan efek kepada mitra tuturnya, teman-teman. Pengaruh atau efek kepada mitra tuturnya, teman-teman. Contohnya itu seperti gini. Misalnya nih, teman-teman pergi ke rumah temannya deh gitu. Kemudian teman bilang gini, wah bagus banget ya rumahmu gitu. Nah, itu merupakan tindak tutur perlokusi. Fungsinya buat apa? Pasti ketika teman-teman melakukan tuturan tersebut, pasti temannya itu bakal bilang gini, wah makasih ya gitu. Pasti dia tuh memberikan kesan atau efek di sana di dalam tuturan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan tindak tutur perlokusi, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peristiwa tutur. Peristiwa tutur merupakan terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua orang, yakni petutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Peristiwa tutur dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu setting and scan gitu. Apa sih yang dimaksud dengan setting and scan? Yaitu persoalan waktu, tempat, dan situasi. Maksudnya seperti ini. Pasti ketika kita melakukan percakapan di pasar, di tempat keramaian, ataupun yang lainnya, tentu akan berbeda ketika kita melakukan percakapan di dalam kamar. Kemudian yang kedua yaitu P, partisipan. Apa sih yang dimaksud partisipan ini? Yaitu siapa yang menjadi penutur dan petutur gitu. Biasanya dalam kita berinteraksi atau melakukan percakapan, biasanya itu ada dua orang, ada petutur dan ada yang menuturkan. Itu terus sampai pembicaraan berakhir. Yang ketiga yaitu N gitu. Yang ini mengenai persoalan maksud dan tujuan percakapan atau tuturan. Maksudnya di sini yaitu bagaimana tuturan itu kadang-kadang tergantung pada masing-masing partisipan. Akan tetapi pasti ada maksud dan tujuan yang sama dalam melakukan percakapan. Nah, kemudian yang keempat yaitu sequence. Nah, gini. Ini berkaitan dengan topik atau persoalan apa yang akan dibicarakan gitu. Nah, sedangkan adapun bentuk ujarannya itu mengacu pada pilihan kata atau diksi kata yang digunakan gitu, teman-teman, dalam melakukan percakapan. Nah, kemudian selanjutnya itu huruf K yaitu C gitu. Nah, di sini tuh yang dimaksudkan dengan di sini yaitu adalah bagaimana ya kita sebagai petutur dan penutur gitu, gaya dan penampilan kita tuh harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan gitu, dan kemudian dengan topik apa yang kita bicarakan gitu. Contohnya, maksud simpelnya itu kayak gini. Bagaimana gaya dan penampilan para partisipan ya, contohnya partisipan itu artinya petutur dan penutur dalam menuturkan isi pembicaraan tersebut. Jadinya apa yang saya bilang yang pertama tadi itu sama saja. Kemudian selanjutnya yaitu I itu instrumentalis gitu. Nah, yang dimaksud di sini yaitu adalah bagaimana menunjukkan ragam bahasa apa yang digunakan dalam percakapan itu gitu. Nah, biasanya kan kalau kita berbicara dengan orang asing, pasti kita tuh beda-beda cara kita gitu menunjukkan bagaimana sih gaya bicaranya orang ini, bagaimana kode ragam bahasa budaya tersebut ataupun yang lainnya, entah itu secara formal maupun non formal. Kemudian yang ke-7 yaitu N. Nah, N ini kepanjangannya yaitu norm of interaction and interpretation gitu. Hal ini
berarti ada norma atau aturan yang harus diperhatikan dalam pertuturan. Nah, biasanya kan kalau kita mau bertuturan entah itu sama siapapun, kita tuh tentu harus bertuturan dengan baik dan benar. Tidak boleh menyinggung, tidak boleh menanyakan hal yang lebih spesifik lagi, entah itu tentang keluarga ataupun yang menyinggung partisipan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu G, yaitu gens. Nah, hal ini mengacu pada jenis bentuk penyampaian gitu. Apakah bentuk penyampaian isi pokok pembicaraan dengan menggunakan bentukan narasi, eksposisi atau deskripsi atau argumentasi. Nah, selanjutnya yaitu fenomena kebahasaan gitu. Kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tindak tutur dan peristiwa tutur. Tindak tutur biasanya sering kita temukan itu ketika kita nongkrong bersama teman-teman kita. Pasti di sana tuh ada orang yang bilang kayak gini. Fenomena kebahasaan itu kayak gini. Ah, di sini dingin ya gitu. Wah, di luar dingin banget nih. Nah, padahal maksud dari tuturan tersebut agar teman-teman tongkrongan itu masuk ke dalam rumah gitu. Ada udang di balik batu dalam tuturan tersebut. Itu fenomena kebahasaan mengenai tindak tutur. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa tutur. Nah, ini asik nih gitu. Peristiwa tutur biasanya sering terjadi gitu di pasar-pasar. Contohnya di mana penjual dan pembeli saling bertukar ujaran yang terstruktur dan memiliki tujuan komunikasi yang jelas. Nah, adapun selanjutnya yaitu mengenai permasalahan dan pemecahannya gitu. Nah, biasanya dalam rapat organisasi ketua himpunan berkata teman-teman gitu, cek halo gitu. Padahal maksudnya di sana gitu agar peserta himpunan itu ataupun organisasi itu agar segera merapat gitu, karena acara ataupun rapat akan segera dimulai. Akan tetapi karena si ketua atau ketua umum bilang cek halo dong, jadinya para peserta organisasi nganggap itu dia cuma dia cuma ngecek mic saja gitu. Nah, ini permasalahan yang akan saya pecahkan nanti, tapi sebentar di belakang nanti ya, di belakang. Kemudian yang kedua yaitu mengenai peristiwa tutur. Nah, biasanya gitu dalam peristiwa tutur pasti teman-teman selalu bilang kayak gini gitu. Misalnya ada temennya gitu nanya gitu, kemarin kamu ulang tahun ya? Kemarin ulang tahun saya, kamu tidak lupa gitu. Nah, pasti ada teman si B ini menjawab gitu, iya saya ingat kok, tapi kemarin saya sangat sibuk gitu. Nah, kalimat si B merupakan tindak tutur elokusi teman-teman, yang menyatakan alasan sekaligus permintaan maaf karena tidak datang gitu. Nah, adapun solusi atau pemecahan masalah dari tindak tutur yang telah saya sebutkan tadi teman-teman. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan di sini adalah contohnya seperti ketua organisasi tadi, yaitu yang ngomongnya itu kurang jelas, dia cuma bilang cek halo doang. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang jelas dan kontekstual gitu. Jadinya penutur harus menggunakan gitu kalimat yang jelas, tidak ambigu, dan semua sesuai dengan konteks agar maksudnya mudah dipahami gitu. Kayak jangan kayak si ketua himpunan tadi cuma bilang cek halo doang gitu, tapi itu masih ambigu dan tidak jelas gitu apa maksudnya di sana gitu. Kemudian pemecahan masalah yang kedua yaitu pelatihan komunikasi efektif gitu. Nah, dalam konteks belajar atau organisasi memberikan pelatihan tentang jenis-jenis tindak tutur dan cara menggunakannya secara tepat dapat mengurangi kesalahpahaman gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga ya, solusi dari saya yaitu membangun sikap dan saling menghargai dan empati gitu, memahami gitu bahwa tindak tutur ini memiliki fungsi berbeda-beda teman-teman. Ada ya sebagai minta maaf, memberi alasan, menyuruh, membantu, menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan mengurangi konflik gitu. Adapun juga pemecahan masalah yang terakhir, yakni teman-teman gitu harus paham kode-kode, entah itu kita sebagai petutur
ataupun penutur gitu. Karena biasanya orang kalau udah lelah gitu ya, kalau udah lelah, udah nggak bisa berkata-kata lagi, pasti dia tuh melakukan suatu hal yang yang ambigu gitu. Padahal maksudnya itu agar teman-teman itu ngerti bahwa dia tuh lagi lelah gitu. Ya, tapi kan beda-beda situasi juga teman-teman. Harus kita pandai-pandai gitu dalam melakukan kode-kode itu. Misalnya kode-kode kayak tadi kan cek-cek halo itu kan seharusnya tidak digunakan dalam konteks tersebut kan. Seharusnya itu lebih kontekstual lagi ataupun tidak ambigu seperti yang tadi teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.